semua, jadi hari ini kita mau ngejelasin tentang transportasi MRT yang ada di DKI Jakarta. Nah, sebelum masuk, kita harus menaati protokol kesehatan dengan cara scan Peduli Lindungi. Dan sekarang, kita lagi ada di stasiun MRT Duku Atas BNI. Nah, sebelum masuk ke stasiun MRT-nya, kita harus tap card menggunakan flash atau e-money. Kalian tahu gak sih sejarah singkat tentang MRT? MRT atau Moda Raya Terpadu Jakarta adalah sistem transportasi rel angkutan tercepat yang ada di Jakarta loh. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai dari tahun 2013. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan tanggal 24 Maret 2019, menjadikannya layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Rute MRT Jakarta 2022 mencakup berbagai stasiun kereta di ibu kota loh. Salah satunya Stasiun Lebak Bulus Grab, Stasiun Fatmawati, Stasiun Cipete Raya, Stasiun Haji Nawi, dan 9 stasiun lainnya. Jika kita ingin menggunakan transportasi MRT, dikenakan tarif sebesar Rp3.000 hingga Rp14.000. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama aku Tika. Halo kak, sebelumnya kakak namanya siapa? Nadia. Alasan saya menggunakan MRT itu karena MRT kan lebih nggak terlalu rame, terus lebih efisien, lebih murah juga, terjangkau, terus langsung nyampe tempat kerja juga sih deket. Pertama dari efisiensi biaya, yang pasti ya MRT pasti lebih murah dibandingkan naik kendaraan pribadi. Apalagi zaman sekarang ini kalau kendaraan pribadinya menggunakan BBM kan lagi tinggi ya harganya gitu kan. Terus kemudian yang kedua, karena di Jakarta itu mungkin orang-orang semua udah pada tahu ya macet kemana-mana gitu kan. Jadi MRT ini bener-bener sangat membantu dan alternatif buat kayak saya yang pekerja kantoran. Kalau ada meeting gitu kan, kayak ini saya dari Kementerian Agraria gitu kan, dari rumah mau meeting ke sini jauh lebih cepet gitu nyampenya kan, nggak macet, terus dari segi biaya juga murah, itu sih lebih murah. Menurut saya sepadan kan, karena kalau misalnya ke tempat saya kan 5.000, menurut saya sepadan karena dimulai fasilitasnya yang baik, terus bersih juga, orang-orangnya pelayan juga ramah, jadi sepadan sih. Okay. Dari segi harga sendiri MRT kalau jaraknya jauh cukup sepadan ya. Kalau jarak misalnya perjalanannya jauh nih, rute MRT-nya gitu kan jauh, misalnya kayak dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, cukup sepadan sih kalau menurut saya. Pertama dari segi biaya pasti jauh lebih efisien ya, dan juga waktu gitu kan. Tapi kalau jaraknya memang agak deket, nah itu balik lagi gitu kan dengan fasilitasnya. Tapi so far sih kalau saya lihat kan jarak terdekat juga paling cuma 5.000 ya gitu kan. So far sih masih oke ya, kalau menurut saya masih worth it lah, asalkan mungkin juga jarak dari stasiun keluar dari MRT-nya ke tempat tinggal atau ke kantor nggak gitu jauh gitu kan. Jadi maksudnya nggak perlu naik kendaraan umum lagi atau bagaimana gitu kan, tinggal jalan misalnya jaraknya deket ya cukup. Ini sih masih sepadan. Sebelum kalian keluar stasiun MRT, jangan lupa tap card lagi ya menggunakan e-money atau flash. Kalian tahu gak sih sekarang aku lagi ada di mana? Benar, aku lagi ada di stasiun LRT Velodrome. Sama seperti MRT, di LRT sebelum masuk kita juga harus menaati protokol kesehatan dengan cara scan Peduli Lindungi. Sebelum masuk, kalian jangan lupa tap card menggunakan e-money atau flash ya. Sekarang aku mau ngejelasin sejarah singkat tentang LRT yang ada di DKI Jakarta. LRT atau Lintas Raya Terpadu Jakarta adalah sistem lintas rel terpadu yang beroperasi di DKI Jakarta. Saat ini, LRT memiliki jalur sepanjang 5,8 km yang melayani 6 stasiun. LRT Jakarta dimiliki dan dikembangi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Layanannya sendiri dioperasikan oleh PT LRT Jakarta yang merupakan anak usaha dari PT Jakarta Propertindo, sebuah badan usaha milik DKI Jakarta. Pembangunan sistem LRT dimulai pada bulan Juni 2016
dan beroperasi pada tanggal 1 Desember 2019. Tarif tiket LRT Jakarta dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk satu kali perjalanan. Jadi gimana nih, kalian tertarik gak buat nyoba transportasi MRT dan LRT?